Air itu kalau musim kemarau kayak ini, kayak seperti ini, itu kita kesulitan Pak, masalah air. Memang kebutuhan dasar dari petani kita ini kan terkait dengan ketersediaan air juga. Nah, sampai dengan saat ini memang dari 83.000 hektar luas batu sawah Bojonegoro itu 60%-nya memang pada hujan. Kami menyadari bahwa banyak sekali sebetulnya teknologi-teknologi yang harusnya bisa mempermudah petani kita di dalam melakukan budidaya usaha tani, tetapi memperkenalkan sebuah teknologi kepada petani kita itu bukan hal yang mudah menurut saya. Penggunaan untuk teknologi itu baru sebatas alat dan mesin pertanian itu. Smart farming ini kan konsepnya lebih ke IoT, Mas, IoT dan AI. Jadi Internet of Things sama intelligent. Jadi di sini di IoT ini kita nggak perlu ke sawah. Yang pertama kita nggak perlu harus menengok setiap hari di sawah. Dan beberapa fitur yang lain kita untuk saat ini kan kontrol dalam satu genggaman, Mas ya. Jadi di sini untuk luasan 1000 meter persegi ini pekerja yang di belakang itu dia kerjanya nggak ngurusin pupuk, nggak ngurusin spray dan lain-lain. Dia hanya ngurusin tanaman. Jadi kayak ini dibuatkan rambatan, terus ini diarahkan ke atas, gitu aja sih. Jadi lebih ke otomatis sistem, termasuk pemberian pupuk ini secara otomatis. Terus ada yang namanya iklim mikro di dalam greenhouse ini, termasuk ada kipas, ada mendeteksi suhu, kelembapan dan lain-lain seperti itu. Jadi semuanya sudah terkontrol secara otomatis. Pengawasan pakai kontrol itu bisa diawasi dari rumah ya. Jadi kita menggunakan teknologi yang kita pasang di sana ya, semacam kamera di sana, kemudian dipantau dari rumah bagaimana perkembangannya setiap saat. Jadi di aplikasi, memang ini aplikasinya sudah banyak di di Play Store ada sih Mas ya, di Play Store. Cuman kita custom gitu. Custom isinya di dalamnya kita custom, kayak kita masukkan beberapa pendeteksi, alat deteksi suhu, air, terus kelembapan, terus termasuk ada kamera intelijen tadi, ada AI-nya. Kita tinggal otak-atik di dalamnya aja sih. Kita mau customnya, mau request-nya ini untuk apa, seperti itu sih. Setiap pagi dia akan ngasih pupuk ini secara otomatis lewat panel kontrol di sana. Kalau seandainya nanti pupuknya ini kurang, karena ini sistemnya kita sudah menggunakan kontrol satu genggaman, menggunakan Android HP. Nah, di HP itu nanti akan terjadi akan menyala alarmnya. Kalau seandainya ini pupuk ini kurang dari target kita. Atau mungkin kalau seandainya kita ada over nutrisi di tanda nutrisi kita. Jadi ketika nanti sudah over, dia akan menyalakan alarm lagi. Jadi memberitahu kita. Nah, untuk pupuk ini memang semua otomatis. Jadi kita nggak perlu nuang, kita nggak perlu ngaduk-ngaduk. Jadi tiap pagi dia akan ngasih di tanda nutrisi itu secara otomatis mengalir tiap harinya. Sesuai kebutuhan atau umur fase tanaman itu sendiri. Nah, di sini kita bisa mengontrol atau mengkondisikan tanaman kita. Contoh, saat ini kurang manis. Nah, kalau kurang manis, kita tambah nutrisi lagi. Ini tinggal tanaman ini kita kontrol bagaimana permintaan dari konsumen itu. Jadi untuk meminimalisir kegagalan memang sangat minim untuk di smart farming ini. Alhamdulillah Bendo ini kok ada seperti Mas Fakul ini ya. Mas Fakul ini pemuda, dia untuk bergerak di bidang pertanian. Nah, Mas Fakul ini dia membuat teknologi-teknologi terkait dengan pertanian dan bisa menyerap tenaga kerja untuk meningkatkan hasil pertanian juga. Ini dapat digunakan untuk contoh untuk remaja-remaja dan pemuda yang lain, bisa ditirulah ya. Hendaknya seperti itulah sebagai pemuda kita itu, jangan mengandalkan atau menggantungkan pekerjaan dari orang lain yang nggak jelas, tapi dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.